Setelah kita mulai. Hari ini kita, maaf, pagi-pagi membahas analisa yang desainnya berupa desain yang sifatnya follow-up study atau longitudinal study. Bisa retrospektif, bisa prospektif. Dan di bidang kita sangat-sangat banyak relevansinya karena banyak sekali penelitian-penelitian di bidang kedokteran adalah mengikuti peristiwa. Yang jarak jauh sudah kedengaran suara saya? Sudah, Bapak. Baik. Jadi dibanding dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kedokteran, baik kedokteran dasar maupun public health, banyak mengobservasi subjek, mulai dari diobservasi sampai dengan terjadinya outcome atau hasil penelitian diikuti. Dan di bidang kita, seperti clinical trial segala macam, adalah bagian yang paling banyak kita temui di bidang kedokteran. Dari beberapa slide saya, terutama saya mulai dengan dasar-dasar, kenapa? Dasar-dasar matematika di balik itu atau statistik di balik itu. Lalu nanti kita bicarakan yang khas, berbeda dengan distribusi sebelumnya. Kita membicarakannya distribusi survival time. Kalau di statistik inferensi sebelumnya kita menggunakan distribusi normal, distribusi logistik, distribusi eksponensial, dan sebagainya. Nanti di survival function ini kita punya distribusi yang berbeda sekali. Fungsi ini nanti kita sajikan seperti halnya distribusi normal, kita sajikan dalam bentuk kurva. Kurvanya kita kenal dengan nama kurva Kaplan-Meier. Kalau kita misalnya membandingkan dua kurva kehidupan survival function dalam satu grafik, kita bisa menguji apakah kurva dari dua yang kita bandingkan atau tiga atau empat yang kita bandingkan secara statistik bermakna atau tidak. Ini yang kita sebut dengan log rank test. Nah, selain itu seperti halnya inferensi tentang GLM, General Linear Modeling, seperti regresi dan juga logistik maupun linear, ada pendekatan untuk menentukan atau mengevaluasi apakah independent variable atau prediktor berguna untuk mempredik outcome yang terjadi atau tidak. Namanya juga masih menggunakan kata regresi, ini kita sebut kogregresi. Bedanya bahwa pada logistik regresi, saudara hanya mengobservasi outcome-nya itu mati dan tidak. Atau pada regresi biasa, min-nya berapa.
rata-rata minnya naik atau turun dengan perubahan prediktornya. Dalam koregresi yang kita lihat adalah lama sampai terjadinya outcome. Jadi dari sejak diobati sampai dengan mati misalnya, atau sampai dengan metastase, atau sampai dengan sembuh, itu yang menjadi outcome dari koregresi. Jadi variabelnya ada dua, satu kejadiannya mati atau tidak, atau terjadi atau tidak terjadi, tetapi juga waktu sampai dengan terjadi dan tidak terjadi. Agenda kita hari ini membahas ini, tentu yang saudara kuasai tidak perlu dalam-dalam, tetapi paling sedikit saudara bisa membaca hasil dan juga melakukan analisis sederhana dengan menggunakan model-model ini. Ini semua sudah saya jelaskan apa yang saudara harus tahu. Dan di dalam survival ini, outcome di bidang kedokteran biasanya waktu sampai dengan terjadinya peristiwa. Waktu sampai dengan pasien meninggal. Waktu sampai dengan terjadinya serangan jantung. Data yang menyangkut outcome tersebut, jadi waktu sampai terjadinya peristiwa, biasanya kita kenal dengan outcome time to event. Atau kita kenal failure time data. Dan ini sangat khusus bagian dari analisa survival. Biasanya kita beri nama survival analysis. Dan endpoint-nya kita sebut event time. Ini berguna tidak hanya untuk bidang kedokteran, misalnya seorang sosiolog melihat peristiwa perceraian dari sejak kawin sampai dengan bercerai. Kira-kira apa yang menjadi penyebab? Apakah aspek ekonomi atau aspek yang lain? Dari nikah sampai dengan punya anak, menyusui misalnya. Gede cuy. Hai. Digalakin aja. Tolong di mute semua ya yang jauh. Bisa juga dari menyusui bayi lahir sampai dengan disape. Banyak penelitian S2 yang melihat breastfeeding pola menyusui menggunakan survival analysis. Di binatang juga kita gunakan penelitian-penelitian ini. Contoh yang saya angkat di sini adalah kasus anemia aplastik. Pasien-pasien dengan anemia aplastik itu seringkali tidak bisa diberi obat apapun kecuali dilakukan transplantasi sumsum. Tapi akibat transplantasi sumsum ini tidak semua tubuh bisa menerima. Kalau tidak bisa menerima terjadi namanya GVHD, graft versus host disease. Di mana imun sel itu memproduksi sumsum, tetapi dikenal sebagai benda asing. Nah, kita melihat ini bagaimana penerima transplantasi dan outcome-nya adalah GVHD. Ada dua kelompok, satu kita beri methotrexate MTX
dan satunya lagi kombinasi methotrexate dan ciprofosfarin. Ini obat yang biasa juga dipakai pada kanker. Lalu kedua kelompok kita bandingkan, kita tunggu, dan tujuannya mana yang lebih efektif untuk mencegah CVAD. Juga bisa jadi untuk melihat pengobatan mana yang lebih efektif menyelamatkan hidup. Dalam konteks ini, keduanya diukur waktu sampai dengan terjadinya peristiwa. Nah, kita biasanya melihat ini bukan hanya dari aspek klinikal dampaknya seperti apa, tetapi juga apakah secara statistik signifikan atau tidak signifikan. Clinical impact misalnya berapa persen yang bisa dicegah misalnya. Nah, kita buka data kita, anemia data. Dan anemia data ini punya beberapa variabel. Yang pertama tentu treatment. Ini ada yang mendapatkan MTX saja, dan ada yang mendapatkan MTX dan CSP. Kemudian waktu sampai terjadinya GVHD dalam hari. Kemudian status GVHD terjadi atau tidak terjadi. Dan kemudian waktu. Dan ada status akhir, yaitu mati atau tidak mati. Karena tadi kita akan melihat dua outcome, bisa kita lihat sampai dengan mati atau tidak, atau sampai terjadi GVHD atau tidak. Karena itu variabelnya ada status, dan ini data kita, kalau kita lihat data 1 sampai 15, ya. Tetapi yang khas dari penelitian analisis survival ini adalah kita tidak harus menunggu peristiwa itu berjalan terus sampai terjadi outcome. Ini berarti kalau studi saya batasi 2 tahun, GVHD belum keluar, itu artinya belum terjadi. Belum terjadi ini kita sebut sensoring secara administrasi. Karena studi berhenti, tapi outcome belum terjadi. Dalam penelitian longitudinal, banyak sekali kita itu mengamati, dan yang kita amati hilang di tengah jalan. Ini kita kenal juga dengan sensor. Kalau ada yang hilang di tengah jalan setelah 1 bulan observasi, maka informasinya tidak kita buang saja, tapi tetap kita gunakan karena minimal kita tahu orang tadi 1 bulan masih hidup atau 1 bulan belum terjadi GVHD. Ini contohnya pasien yang hidup sampai dengan 3,8 tahun, lalu penelitiannya berhenti. Kita tahu kapan dia akan meninggal? Tidak. Tapi pasti kita tahu bahwa masih hidup sampai dengan 3,8 tahun. Pasti orangnya meninggal. Ya. Kapan? Nggak tahu. Yang tahu kita amati masih hidup sampai dengan 3,8 tahun. Sehingga di dalam survival analysis itu tidak membuang informasi apapun dikarenakan sensor. Atau kita tidak tahu akhirnya nanti bagaimana. Tapi kita tahu dia sudah berkontribusi 3,8 tahun. Nah, oleh karena itu nanti yang perlu kita catat adalah berapa lama sampai terjadinya peristiwa, atau berapa lama statusnya belum terjadi peristiwa yang kita kenal dengan sensor.
Semua kejadian itu relevan untuk terjadi sensoring. Dan ini seperti tadi saya jelaskan, sensoring itu bisa terjadi karena apa? Satu, studinya sudah diakhiri, tapi belum terjadi peristiwa. Yang kedua, subjeknya lost to follow up, nggak bisa kita ikuti lagi. Setelah 3 bulan ikut studi kita, dia entah kemana, mungkin migrasi, mungkin kawin sama suaminya jauh, dan sebagainya. Yang ketiga, kalau dia mati, tapi bukan karena penyakit yang kita amati. Misalnya saja mati karena kecelakaan, padahal kita tertarik mati karena leukemianya tadi atau anemia tadi. Jadi pada umumnya kita menganggap bahwa kalau ada sensor itu sifatnya non-informatif. Artinya kita perhitungkan, tetapi kita tidak gunakan informasi itu kecuali kita pakai untuk menetapkan subjek yang kita omoti menjadi berkurang. Misalnya semula 10 orang, 2 orang terjadi event pada bulan terakhir, dan 2 bulan setelah observasi terjadi sensor. Maka setelah 2 bulan itu, selain yang masih hidup, itu kita kurangi denominator atau pembaginya. Jadi orang-orang ini tidak akan memberikan informasi apapun setelah dia keluar dari penelitian atau sensor. Ini presentasi data yang paling sederhana, misalnya ini terapinya MTX dan cefalosporin. Ini waktunya 3, outcome-nya apa? Tidak terjadi QVAD, kemudian 10 bulan ada yang terjadi, 12 bulan ada yang tidak terjadi, dan seterusnya. Jadi sangat cukup jelas bahwa di dalam survival analysis ini yang kita amati adalah waktu. Tetapi pada umumnya sangat jarang waktu itu bicara kalender time. Kapan persisnya? Tapi kita biasanya menganggap seperti kalau kita membaca 1 jam. Mulai kapan sampai akhir kapan. Jadi yang penting waktunya sekian menit, sekian jam, dan seterusnya. Karena subjek yang kita teliti datang ke kita tidak waktu yang sama. Sehingga pada datangnya itu kapan kita anggap waktunya sama dengan 0. Nanti berapa lama kemudian dia ada event dan sebagainya, barulah nanti kita lihat. Ya ini seperti contoh ini, transplantasi sumsum tulang itu bisa saja terjadi berbeda antara pasien satu dan pasien yang lain. Dan tentu ada yang belum sempat ditransplantasi sudah meninggal dan sebagainya, itu realita di dalam penelitian klinik. Oleh karena itu kita tidak mengatakan waktu kalender, tapi kita mengatakan time on study, ya, waktu dari penelitian itu. Nah, berarti kita mulai sekarang berpikir bahwa data survival itu adalah kita berpikir sesuatu itu terjadi sebagai fungsi waktu. Jadi kita bicara soal fungsi waktu. Nah, variabel acaknya, variabel random yang bervariasi ini kita sering kali sebut sebagai proses. Proses ini bisa saja terjadi, bisa juga tidak terjadi atau sensor.
dan mungkin juga tadi saya katakan lost to follow up. Kita harus mengikuti dua proses. Pertama adalah jumlah subjek. Yang kedua, jumlah eventnya. Tapi pada waktu tertentu, maka kita simbolkan NT dan DT. Cara menulis kita juga mengikuti itu, seringkali diberikan N1, T1, artinya jumlah subjek pada waktu ke T, jumlah subjek kedua waktu T, dan event pertama di waktu T, dan seterusnya. Jadi mindset kita berubah dari melihat suatu peristiwa yang biasa, tapi kita melihat peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Nah, ringkasan statistik time to event itu juga berkaitan dengan fungsi dari survival. Survival function biasanya ditulis dengan S capital sub T. Sebagai contoh, kalau S 10, 0,9 artinya apa? 5% itu terjadi QVHD probabilitasnya. Karena pada hari ke-10. Karena kalau tidak terjadi, total probabilitasnya adalah 1, tapi terjadi 5%, berarti 1 dikurangi 5, menjadi 95% probabilitasnya, tapi itu terjadi probabilitasnya pada saat mereka 10 bulan diamati. Ada 4 tujuan daripada survival analysis. Satu, tentu mendeskripsikan pola distribusi time to event itu. Bisa saja single population seperti life table biasa, Kaplan-Meier. Yang kedua adalah menguji hipotesis untuk membandingkan time to event antar kelompok. Kita gunakan log rank atau homogeneous group. Yang ketiga bisa kita gunakan untuk mengeksplorasi faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian itu, time to event, waktu kejadian. Itu eksplorasi. Dan kita biasanya melakukan studi eksperimen, dan untuk itu yang paling pas kita gunakan kopregresi atau bahasa lengkapnya disebut proportional hazard model. Yang keempat adalah untuk mengidentifikasi keterbatasan dan interpretasi, misalnya untuk melihat besarnya bias dan akurasi atau presisi. Jadi kita gunakan 4 cara itu atau 4 tujuan itu. Jadi survival analysis ini adalah statistik yang berhubungan dengan time to event. Meskipun namanya survival analysis, itu tidak diartikan sebagai waktu sampai dengan meninggal. Oleh karena itu, kita adopsi saja survival analysis, sebab kalau diartikan kesintasan, itu berarti sampai mati. Padahal survival analysis tidak hanya tertuju atau terarah pada soal-soal kematian saja, tapi setiap peristiwa. Kita gunakan juga kadang-kadang value time analysis. Ini dikarenakan di bidang teknik atau tekometri, itu banyak sekali pekerjaan itu menguji apakah alat itu masih berfungsi sampai waktu tertentu. Misalnya bolam, misalnya. Dari 100 bolam ini
berapa lama itu masih bisa hidup kalau kita observasi 2 tahun atau 3 tahun ya. Lalu dari situ di bidang teknik itu dikembangkan dari analisis survival ini, hampir semua produk yang kamu beli itu diuji di pabrik menggunakan survival analysis untuk menetapkan garansinya bisa sampai berapa tahun. Kalau hampir semua bolam itu bisa hidup sampai 3 tahun, ya perusahaan bisa membuat garansi bolam itu 3 tahun. Ya. Walaupun ada yang gagal lalu diperhitungkan, yang gagal cuma 1% berarti harganya dinaikkan, lalu kita tetap ngomong kita garansi sekian tahun. Itu ilmu-ilmu di Fakultas Teknik, Tekometri Industri, banyak sekali menggunakan time to failure analysis ini. Nah, ide untuk melaporkan itu sangat sederhana. Yang pertama adalah kita lihat mean survival-nya. Yang kedua kita lihat median. Karena distribusinya tidak normal, maka yang paling pas kalau kita sebut mediannya. Namun ini perlu dilihat nanti persoalan terkait dengan outlier, dikarenakan beberapa kali kita juga menjumpai data outlier ini yang masuk akal, tapi kita bagaimana menghadapi outlier nanti kita lihat di belakang. Yang kedua, karena distribusinya tidak normal, maka yang kita gunakan adalah median. Biasanya kita menggunakan median, itu di bidang kedokteran kita gunakan nama median survival time. Artinya apa? Artinya 50% pasien itu sudah meninggal sebelum median, masih hidup sebelum median dan meninggal sesudah median. Jadi artinya kalau kamu baca di bidang kedokteran, median survival-nya 5 tahun, itu berarti pasien dengan diagnosis yang kamu hadapi, separuh akan mati 5 tahun dan separuh masih hidup selama 5 tahun itu. Tapi kan seringkali pada nggak paham. Kalau ada pasien tanya berapa tahun lagi saya masih hidup dok, jawabannya median survival. Itu salah. Ya. Karena maksud median survival adalah pasien seperti Anda ini separuh akan mati 5 tahun kemudian atau masih hidup 5 tahun kemudian. Jadi menjelaskannya harus lengkap seperti itu. Tapi kan kalau saudara dokter atau orang medis biasanya membacanya masih hidup 5 tahun lagi. Ya, belum tentu dia separuh probabilitasnya masih hidup ya. 5 tahun, separuh sudah mati sudah 5 tahun. Cara lain kita kadang-kadang ditanyakan misalnya di sini tadi kalau median survival itu survival time-nya di sini, kalau mediannya di sini, maka kita tarik garis ke sana, lalu kita tarik garis ke bawah, ini ternyata median survival-nya kurang 1 tahun. Nah, tapi juga sering terjadi berapa persen, berapa lama probabilitas saya masih hidup 20%. Jadi 20% saya masih hidup, itu kapan tidak harus 50 tahun, 50%. Nah kalau di sini ini berarti adalah hampir 2 tahun. Sering kali juga orang bertanya, saya masih punya pekerjaan mengawinkan anak saya 2 tahun lagi. Berapa probabilitas saya masih hidup 2 tahun lagi? Nah, itu juga bisa dengan kurva ini. Ya, saudara tetapkan di sini 2 tahun, misalnya sampai di sini, lalu ternyata tinggal 20%. Kalau gitu cepat-cepat dikawinkan saja. Ya. Jadi ini yang secara praktis ditanyakan oleh pasien. Karena pasien kan pengen tahu kapan dia akan melakukan sesuatu dan apakah masih hidup atau sudah meninggal.
Biasanya kurvanya disajikan seperti yang paling kanan itu, namanya kurva tangga. Ya, ini step function. Jadi fungsi yang semakin menurun karena mula-mula ada yang mati, kemudian probabilitas yang masih hidup berkurang. Jadi ini probabilitas yang masih hidup, persentase yang masih hidup. Nanti detailnya kita gunakan ini. Nah, karena ini barang yang sifatnya berbeda dengan inferensi statistik yang ada yang lainnya, maka kalau saudara ingin tahu lebih mendalam secara matematik, silakan nanti mendalami fungsi survival ini. Saya hanya akan sekilas saja menjelaskan kepada Anda, karena sebagian dari saudara itu mungkin nggak suka sama matematiknya. Jadi waktu itu kita simbolkan T. Di awal observasi kita sebut T sama dengan 0. T itu bisa saja waktu dalam tahun, hari, detik. Misalnya. Obat asma misalnya ditunggu sampai efek, itu ya kita menggunakan satuannya menit. Viagra itu mungkin detik atau menit. Ya, tapi kalau yang lain-lain bisa kanker segala macam, bisa bulan, bisa tahun. Jadi sebagai contoh, kalau orang nomor 1 diobservasi, tanggalnya yang ada di bawah, di bagian bawah ini tanggalnya, person 2 itu juga diobservasi, nggak peduli kapan dia mulai dilakukan penelitian, selama dia masih dalam periode penelitian. Hanya saja person nomor 1 itu diamati selama 3, dan person nomor 2 itu meninggal pada T-nya sama dengan 4. Jadi semua pasien itu nanti akan kita geser T0-nya ke kiri, seperti jam kita samakan, dan kita akan mempunyai suatu fungsi, tidak hanya single value, fungsinya kita kenal dengan ST, survival time. Dan di dalam time to event ini, kalau missingnya itu loss to follow up, maka sebelum kita gunakan total populasi itu, maka kita mengenal adanya right sensoring atau sensor ke kanan, dan sensor ke kanan ini akan mengurangi jumlah dari subjek yang akan kita gunakan sebagai pembagi. Ini tadi sudah saya bicarakan apa saja ininya. Nah, yang paling mudah menyajikan fungsi tadi adalah dengan kurva Kaplan-Meier. Estimator Kaplan-Meier itu termasuk secara matematis golongan yang namanya produk limit. Produk limit. Maksudnya produk limit bagaimana? Jadi seperti yang ada di tengah ini, ST1 probabilitas alive at TI, ya. Jadi STI probabilitas alive at TI. Nah, ini merupakan subset atau bagian dari yang masih hidup di TI dikurangi 1. Ini secara matematis seperti itu. Jadi kalau orang hidup tahun ini, masih hidup tahun ini, itu pasti dia masih bagian orang hidup tahun sebelumnya. Betul kan? Ya, kalau dia sudah mati sebelumnya, nggak bisa hidup sekarang. Nah, ini secara matematik seperti itu. Nah, kemudian ini kita akan mempunyai perkalian bahwa nanti setiap segmen hidup pada tahun tertentu itu dikalikan dengan segmen hidup tahun berikutnya. Sehingga secara formula itu seperti saudara lihat di sini, dan mudahnya kita akan menghitung probabilitas yang masih hidup pada waktu TI dibagi probabilitas yang masih hidup sebelumnya. Lalu ini kita jadikan formula atau rumusan,
Tetapi apabila ada terjadi sensor sebelumnya, maka sensor itu akan mengurangi jumlah pembaginya. Dan ini kita gunakan kurva produk limit tadi. Mungkin yang paling sederhana produk limit itu seperti ini. Ya. Jadi fungsi STI sama dengan 1 dikurangi DI yang masih hidup, dikalikan yang berikutnya, dan nanti sampai terakhir seperti DI, SI dikurangi 1. Ini contoh yang paling gampang untuk membayangkan. Ada yang masih hidup, ya, ini kita observasi 2 tahun interval. Ada yang gagal di tahun kedua, ada 7 orang. Kemudian ada sensor 100 orang, 2 orang. Jadi ini dari 100 orang, tahun kedua ada yang mati 7, ada yang sensor ada 2. Maka probabilitasnya bisa kita lihat, ya. Ini 1 minus 7 dibagi 100 sama dengan 0,935. Itu S2. Karena ada yang gagal 7. Ya. Yang sensor 2. Nah, yang sensor 2 itu akan mengurangi denominator pada berikutnya. Pada yang pertama belum mengurangi. Nah, ini mengurangi denominator yang berikutnya menjadi tinggal 91 karena 7 ditambah yang sensor sudah hilang 7, ada sensor 2, jadi pembaginya tinggal 91. Jadi demikian terus-menerus sampai dengan observasi terakhir. Ini cara menghitung probabilitas survival-nya untuk setiap ST-nya tadi, setiap waktunya. Nah, selalu di dalam statistik inferensi kita harus tahu variannya. Ya. Varian harus tahu, dan varian ini dikenal dengan varian dari Greenwood. Formulanya seperti ini, sehingga kita bisa menghitung confidence intervalnya. Ini varian dari ST, dan kita bisa menghitung confidence intervalnya seperti ini. Dan ini contohnya, nanti kalau saudara mau buktikan secara kalkulator silahkan saja. Tapi dengan stata sudah mudah. Jadi misalnya kita punya data tentang KM survival data. Untuk mendefinisikan waktu, mana yang menjadi ST, kita harus melakukan setting, ST set. Nah, selain itu kita harus menetapkan siapa yang gagal. Artinya kodenya apa yang gagal. Nah, dalam konteks ini kita punya observasi awal dan observasi pada waktu dirandomisasi, sehingga perintahnya untuk ST set ini menjadi ended, lalu failure, dan seterusnya. Ini waktunya dalam hari, lalu kita bikin menjadi bulan. Nah, kita ternyata ada 19 total observasinya. Kemudian yang penting sebenarnya bukan itu, tapi yang penting adalah analisis trace time ini. Jadi potongan-potongan waktu yang kita lakukan ini. Nah, cara membuat grafik dengan Kaplan-Meier itu kita bisa mulai dulu dengan daftar tentang survival probabilitasnya tadi, ya. Ini survival function-nya yang tadi dihitung 1 per 1. Lalu ini adalah confidence intervalnya karena ini adalah standard error-nya. Ya. Minta maaf kecil-kecil karena memang sampai terakhir seperti itu. Ya. Oke, jadi pertama dengan stata kita bisa menghitung survival curve-nya ini, ya, survival function-nya. Dari survival function ini nanti kita bisa membuat kurva. Kurvanya kurva Kaplan-Meier. Ya. Jadi seperti ini. Perintahnya sangat mudah. STF graph. Ini saya bikin kanan kirinya itu putih. Saya kasih graph region F color white, ya. Kalau stata 18 tidak perlu pakai komentar ini, otomatis kanan kirinya
putih ya. Tapi kalau stasa 16, 17 itu biasanya di sini ada warna biru kotakan itu ya, nggak bagus ya. Nah, perintah untuk membuat survival curve-nya dengan mudah ya, dengan kita bilang tadi setelah kita set, lalu kita perintahkan STS graph. Nah, kalau kita mau membedakan antara laki-laki dan perempuan, maka perintahnya tinggal STS graph by sex. Ya, ini sex male dan sex female. Yang female itu yang survivalnya lebih rendah, sedangkan yang male itu lebih tinggi. Nah, kemudian bagaimana Anda akan membedakan kedua grafik ini apakah secara statistik signifikan atau tidak? Sebelum itu seringkali deskriptifnya dibaca, misalnya median survival untuk laki-laki adalah sekian, untuk perempuan ini untuk perempuan sekian median survivalnya, sedangkan untuk laki-laki di sini sampai di bawah. Ya. Seringkali dari grafik ini kita sajikan median survivalnya dari kelompok tertentu. Bisa juga kita lakukan uji chi-square test bahwa dua grafik itu tidak overlap atau secara statistik signifikan. Apa yang kita lakukan, kita gunakan namanya log rank. Sebenarnya log rank ini sama dengan mental Hansel. Setiap titik dari waktu, itu kan kita bisa membuat seperti 2 by 2 table. Terjadi, tidak terjadi, berapa proporsinya, lalu jumlah subjeknya berapa di setiap titik. Tadi ada yang berkurang karena meninggal dan juga lost to follow up. Jadi sebenarnya log rank ini seringkali disebut log rank mental Hansel karena ini adalah metode mental Hansel yang sudah dibicarakan minggu lalu. Intinya ya log rank ini kita bagi menjadi K interval, lalu masing-masing kita bikin 2 kali 2 tabel, lalu 2 kali tabel ini kita gabungkan tesnya seperti apa. Jadi sebenarnya setiap titik observasi dari waktu tadi itu bisa saja kita bikin seperti tabel 2 kali 2. Dan ini berarti kita bisa menggunakan formula mental Hansel, observe expected, dikoreksi boleh, tidak boleh, dibagi, dikuadratkan, dibagi variannya. Tapi di dalam stata kamu sangat mudah, kamu tinggal ngomong STS, test, sex. Lalu yang kamu minta adalah log rank, opsinya log rank. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah chi-square-nya 4,64 dan probabilitas chi-square-nya berarti 0,0312. Karena untuk 0,05 itu sama dengan 3,8 sekian chi-square-nya. Jadi dengan grafik yang jelas berbeda tadi kita juga bisa memasukkan selain median survival-nya laki perempuan berbeda atau tidak, kadang-kadang juga ditambah secara statistik log rank-nya P-nya berapa. Jadi kalau baca jurnal, biasanya grafik itu kemudian ada log rank-nya, tesnya, P-nya berapa. Maksudnya untuk membedakan dua kurva ini. Yang berikutnya kita akan sedikit membahas tentang regresi. Ini sejajar dengan log rank dan OLS ya. Ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klinik. Misalnya, berapa chance masih hidup setelah 5 tahun dengan penyakit ini? Jawabannya ya kita hitung survival function-nya tadi. Ya. Jadi kegunaan umum dari bidang kita ini kan kadang-kadang kan misalnya ini overall penderita cancer tadi ya sebagai contoh.
Pertanyaan seringkali muncul, berapa median survival-nya? Itu berarti median di sini, kita tarik garis, kita turunkan garis ini lurus ke bawah, kira-kira adalah 10 bulan. Karena ini datanya sudah dibikin menjadi dari hari menjadi bulan. Itu pertanyaan yang umum, pasien biasanya tanya, berapa lama saya masih bisa hidup lagi, Dok? Ya kan, kalau kamu menderita kanker payudara atau apa, pasti akan bertanya. Nah, kalau dokter ahlinya memang di bidang itu, dia akan hafal untuk setiap penyakit itu kira-kira median survival-nya berapa. Tapi sayangnya menjelaskan median survival-nya nggak seperti yang kita maui, ya, dari sudut statistik maksud saya. Kan harusnya mengatakan, Bu, pasien seperti Ibu ini, separuh dari mereka akan meninggal kurang dari, katakanlah tadi 10 bulan, ya. Separuh masih hidup sampai 10 bulan. Ya, kemudian pasien bertanya lah, chance saya sendiri gimana? Chance saya sendiri bagaimana? Itu bisa didekati nanti dengan Cox regresi. Dan Cox regresi itu biasanya kita gunakan sebagai model prediksi. Ya kan, bukan hanya penyakitnya punya satu diagnosis. Model prediksi itu misalnya yang sekarang ada di web dan ada di mana-mana, misalnya model prediksi untuk kanker payudara. Pasien ditanya umurnya berapa, umur kawin kapan, menopause kapan, ada keluarga atau tidak, kemudian juga ada anak atau tidak. Ada beberapa faktor yang semula itu diduga berhubungan dengan payudara, itu dijadikan model Cox regresi tadi. Lalu akan keluar, kalau kamu lihat di CDC ada itu, kamu bisa ngecek dirimu kira-kira probabilitasnya untuk menderita breast cancer berapa, bisa dilihat di sana. Ya. Dimasukkan data-data yang diperlukan, lalu keluar, oh probabilitasnya kamu menjadi penderita kanker sekian persen. Payudara misalnya, ini contoh yang sudah established itu. Jadi sekarang ini hampir dikata menjadi sangat populer logistik regresi maupun Cox regresi itu digunakan untuk melakukan prediction model. Nah, kegunaan Cox regresi selain untuk prediction model juga bisa untuk melihat misalnya kadar biomarker. Kadar biomarker di awalnya seperti berapa, lalu kita obati. Dan nanti akan ketahuan siapa yang respon dan siapa yang tidak respon terhadap obat. Ini juga namanya clinical prediction. Kalau tadi adalah prediction biasa, epidemiologi. Kalau clinical prediction itu berarti dikaitkan dengan pengobatan. Jadi sebelum saya menjelaskan teknik tadi, itu memang kegunaannya sekarang sangat-sangat sangat-sangat pesat ya. Di S3 kita juga mungkin yang pernah saya bimbing itu berapa 4 atau 5 itu menggunakan prediction model untuk penyakit metastase ke otak, untuk mempredik eklamsi, untuk melakukan prediksi serangan jantung, pembengkakan jantung dan sebagainya. Jadi kamu jangan hanya bayangkan rumusnya digunakan untuk apa, tapi kamu harus melihat kegunaan dari ininya. Jadi pertama kalau hanya pertanyaan berapa tahun lagi masih hidup atau berapa probabilitasnya saya masih hidup, itu bisa dari survival function. Nah, yang seringkali juga menjadi pertanyaan pasien itu adalah
apa risiko saya meninggal hari ini dari penyakit tertentu. Jadi tadi prediksi apa yang menjadikan saya itu meninggal hari ini. Itu kita gunakan survival analysis. Tapi yang mau kita lihat bukan masih hidupnya, tapi sudah matinya. Jadi lawan survival itu namanya hasad. Hasad. Ya. Kalau survival itu fungsi kehidupan, kalau hasad itu fungsi kecelakaan. Ya, hasad kan kecelakaan tuh. Ya. Jadi fungsi kecelakaan. Jadi pertanyaannya kalau begitu inferensinya ini bisa tetap terkait dengan waktu inferensi itu. Hanya yang satu bertanya masih survive, yang satu sudah meninggal. Bahasa epidemiologinya, hazard function itu seringkali disebut instantaneous mortality rate. Misalnya, what is the rate of which people are dying today? Jadi siapa yang akan meninggal hari ini misalnya. Today, this month, this year. Namun kegunaan hazard function ini sangat terbatas. Ya karena kita seringkali tidak hanya melihat seseorang itu dari satu informasi, tapi melihat seseorang itu merupakan pembandingan antara dirinya dengan sekitarnya. Ini yang kita sebut dengan rasio hazard function. Jadi ingin membandingkan orang yang makannya banyak lemak dengan orang yang tidak banyak lemak, bahayanya lebih tinggi mana. Biasanya kita gunakan itu. Jadi nanti kita bisa melihat hasad ini adalah my risk relative to yours. Risiko saya dibandingkan risikonya dengan kamu. Jadi kegunaan tadi untuk memprediksi ya seperti itu. Andai kata saya laki-laki, saya bandingkan dengan perempuan, risiko saya lebih tinggi atau lebih rendah. Ini artinya kita itu misalnya saja merandomisasi protokol A dan kamu merandomisasi protokol B. Saya sudah tua, kamu masih muda, dan seterusnya. Jadi sifatnya kita nanti akan menggali pembandingan-pembandingan ya, antara kondisi satu dan kondisi lain pada subjek yang berbeda. Nah, sekarang persoalannya, dari waktu ke waktu, pembandingan ini membatasi kita, penggunaan Cox regresi ini membatasi kita harus bahwa yang kamu bandingkan waktu T sama dengan 0, T sama dengan 1, T sama dengan 2, artinya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu hasadnya harus sejajar, harus konstan. Ini metode yang sangat terbatas untuk itu. Kita nggak perlu tahu awalnya hasadnya berapa, tapi kalau saya membandingkan antara saya dengan orang tua, itu selalu konstan. Kapanpun waktunya kita bandingkan selalu konstan. Sehingga secara matematis sebenarnya proporsional hazard model, hazard itu kita singkat H1T dan hazard nomor 1 sama dengan hazard T2 ini H2 kalikan T kalikan konstanta tertentu. Konstanta ini yang kita sebut instantaneous hazard rate tadi atau disebut relative risk. Jadi kalau ini kamu bagi ke sana, kan sebenarnya
membandingkan hasad kelompok 1 dibandingkan kelompok 2 itu sama dengan relatif risk. Jadi ini yang kita ingin tahu sehari-hari, risiko relatif saya bagaimana. Tapi terhadap dua kondisi yang berbeda tadi. Sehingga kita bisa juga membandingkan relatif risk antara dua kelompok yang berbeda. Nah, fungsinya bagaimana? Fungsinya berbeda dengan survival. Tapi ada hubungannya. Jadi survival time itu merupakan diferensial dari probabilitas T lebih besar daripada T, atau kalau boleh saya gunakan adalah 1 minus function T, dan ini dari waktu T sampai dengan tak terhingga, namanya fx dx, jadi ini fungsi T survival dari dx ini. Nah, terjemahannya gimana tadi, pendekatan tadi? Jadi kita itu tergantung dari time interval observasi kita. Nah, di dalam matematiknya, delta atau segitiga ini kan delta huruf besar itu namanya segitiga ini bahasa Latinnya delta huruf besar ya, capital delta. Ya, itu time interval observasinya itu dibikin mendekati 0. Jadi di sini limit to 0. Tapi intinya bahwa T ini probabilitas ini ya dan ini itu given T lebih besar dari T dibagi T kecil, sehingga ini memberikan ide bahwa hasad ini diferensial limit delta mendekati 0 sama dengan probabilitas dari T kurang dari ini tapi lebih dari T ini. Jadi T kapital ini adalah waktu hasad itu terjadi, dan ini adalah kondisionalnya. Jadi orang yang ada di sini dan di sini, tapi pada awalnya dia masih lebih besar daripada T hidupnya. Ini khayalan kamu harus pandai. Kalau nggak pandai menghayal akan susah. Jadi kan ini potongan 2 waktu gitu. Orang dilihat hidupnya pada potongan ini. Tapi kan kondisi potongan ini adalah beda waktu sangat sempit. Nah, oleh karena itu di sini ada kondisional, waktunya sangat sempit pada saat variabel T itu lebih besar daripada T. Oke. Yang penting kamu tahu pada akhirnya hasad itu merupakan kumulatif fungsi dari survival FT dibagi ST-nya sendiri. Jadi bolak-balik antara hasad dan survival itu ada formula statistiknya, dan ini formula statistiknya ST sama dengan eksponensial diferensial dari 0 sampai T minus ya, pangkat minus eksponensial minus dengan ini. Ya, ini hanya untuk menunjukkan kepada saudara antara survival dan hasad itu merupakan bolak-balik dan bisa satu tahu, yang lain juga bisa diberikan tahu. Jadi ini cara membuktikannya saja ya. Nah, kita menunjukkan bahwa kita punya 2 individu yang mempunyai beda vektor nilai dari explanatory variabelnya. Misalnya yang satu adalah orang laki-laki, yang satu adalah perempuan. Tentu laki-laki dan perempuan itu memiliki hasad fungsinya. Jadi fungsi yang terbawa oleh orang tersebut kita kenal dengan lambda. Ini hasad fungsinya kita simboliskan lambda. Tetapi rasio dari hasad ini dari 1 ke 2 itu tidak tergantung dari waktu. Jadi laki dibanding perempuan itu hasad rasionya selalu konstan. Hasad rasionya ya, perbandingannya selalu konstan. Ini kita bisa gunakan berbagai fungsi
antara lain dengan Wibul, dengan Kompers dan sebagainya, karena kita sudah masuk ke dalam dunia fungsi yang lain. Fungsi hasad itu ada yang Kompers, ada lock and lock, ada Wibul, ada macam-macam. Tetapi intinya proporsional hasad ini merupakan generalisasi dari semua jenis fungsi tadi. Fungsinya apapun, yang penting rasio hasad dari dua kelompok itu nanti konstan sepanjang masa. Nah, ini yang perlu saya sampaikan karena nanti banyak sekali aplikasi itu harus membuktikan bahwa ini benar manakala asumsinya juga benar. Ini hasad functionnya ini. Nah, H0T itu hasad function pada saat baseline. Nah, kemudian kita bisa melihat kalau demikian ini ya hasad function daripada ini menghasilkan beta dan theta beta itu hipotesis kita adalah sama dengan 0. Nah, kita nanti akan membuat ini lupain saja dulu ya. Kita memiliki rasio hasad ya, dari model kelompok 1 dan model kelompok 2, di mana mereka masing-masing punya hasad pada baseline. Tetapi di atas, kalau hasad nomor 1 itu eksponensialnya seperti ini. Ini kan seperti regresi biasa yang sebelah kanan. Ya, yang ini ke sana itu regresi biasa. Cuman ini adalah dalam bentuk eksponensial. Nah, kalau saya sederhanakan cara menulisnya beta itu, semua ini kita anggap matrik beta, maka sebenarnya ini menjadi eksponensial beta K. Karena ini dan ini bisa dicoret kan, sama persis kan. Sehingga tinggal ini dengan ini, eksponensial ini dengan ini, itu sebesar eksponensial beta X. Nah, ini artinya apa? Artinya di dalam interpretasi nanti kalau hasad kita itu ketemu lebih besar daripada 0, maka setiap kali variabel prediktornya atau independent variabelnya naik, maka hasadnya juga akan naik. Jadi itu kalau misalnya kita menemukan betanya lebih besar daripada 0. Kalau kurang daripada 0, pasti adalah sebaliknya. Jadi kita nanti bisa menggunakan formula ini, dan ini kita gunakan estimasi, dan estimasi ini sangat mendasar. Kita gunakan estimasi berdasarkan Kaplan-Meier, tetapi Koch membuat formula tersendiri yang kita kenal dengan partial likelihood. Nah, ini cacing-cacingnya banyak. Yang penting saudara percaya saja bahwa intinya seperti ini, ya, partial likelihood yang dibikin oleh Koch itu formulanya seperti ini. Jadi ini produk limit dari I sama dengan 1 sampai dengan D, dan ini juga produk limit, ini produk limit, tetapi ini yang kita kenal dengan partial likelihood-nya. Jadi ini yang sedikit complicated, bagaimana mendapatkan koefisien betanya tadi. Tidak hanya mudah untuk mencari koefisiennya, tetapi yang penting juga interpretasi koefisiennya. Nah, kita biasanya melakukan hipotesis testing dengan Koch regresi itu untuk melihat bagaimana beta itu bisa kita katakan secara statistik tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 1 kalau sudah menjadi hasad. Tetapi kita bisa menggunakan berbagai cara, bisa mulai Z-test, world-test, core-test, likelihood ratio, dan juga partial likelihood ratio. Jadi nanti kalau saudara membaca jurnal, dia menyebut Z-testnya sekian, sama saja dengan world-testnya sekian, itu saudara sekandung semua. Jadi metodenya mirip semua. Tapi yang penting dibaca p-value-nya menjadi berapa. Jadi biasanya formulanya seperti yang baris pertama itu, dan kita ingin menguji apakah beta 0 itu sama dengan 0 atau tidak.
sama dengan 0, berarti kalau di eksponensial, beta eksponensial itu sama dengan relative risk, sama dengan hazard risk. Kalau 0 di eksponensial sama dengan berapa? 1. Ya. Jadi hipotesis kita akan membuktikan apakah relative risk kita sama dengan 1 atau tidak. Ini pendekatan Koch di dalam menguji ini. Nah, kita gunakan aja langsung contoh data yang ada. Jadi apa yang formula-formula sulit tadi sudah diadopsi atau sudah diverifikasi dengan Stata dan sudah dibikin software. Kita ada 48 pasien dengan pengobatan kanker. Dari 48, 28 menerima obat dan 20 menerima placebo. Umurnya antara 47 67. Kita ingin menguji waktu sampai dengan meninggal dalam bulan dan datanya disajikan satu observasi untuk satu pasien. Sebenarnya tidak perlu. Artinya apa? Artinya kita bisa saja data kita itu satu pasien itu bisa 3 kali observasi. Misalnya diobservasi bulan 1, bulan 2, bulan 3. Yang penting pada saat kita observasi itu statusnya masih hidup atau sudah meninggal atau sensor. Ya. Oleh karena itu kalau longitudinal study dan datanya dikumpulkan tiap minggu, maka datanya juga bisa dikumpulkan tiap minggu. Yang kita sajikan ini tiap pasien hanya kita lihat, kita catat sejarahnya, yang terakhir datanya seperti apa. Tapi kemungkinan dikumpulkan berhari-hari sebelumnya ya nggak masalah. Tapi yang penting kesimpulannya di akhir penelitian itu dia masih hidup atau sudah meninggal atau sudah sensor. Nah, study time, variabel study time ini mencatat bulan di mana mereka itu masih meninggal atau terakhir dia masih hidup atau sensor. Itu kita sebut study time. Beberapa pasien masih hidup sehingga ada beberapa juga yang sudah meninggal. Jadi person dikenal dengan meninggal, non-sensor, dan kita simpulkan bahwa kalau non-sensor mati, kita beri kode 1, dan kalau meninggal masih hidup, kita beri kode 0. Ini aturan mainnya sangat ketat, jangan sampai terbalik. Boleh saja outcome-nya itu 3 macam atau 4 macam, tetapi nanti kode yang penting untuk dijadikan outcome itu yang mana. Jadi kalau misalnya saja kode outcome-nya itu ada katakanlah sakit berat, mati, dan masih hidup, ada 3 kode, yang penting event matinya itu di kode berapa. Kode 2 ya kita masukkan kode 2. Di sini saya tunjukkan. Jadi datanya seperti ini. Kelihatan ya. Yang belakang bisa lihat. Dan kita lihat di sini ada ID. ID itu nomor pasiennya, medical record misalnya, nggak boleh double satu sama lain. ID itu harus spesifik untuk subjek tertentu. Jadi tadi saya bilang bisa saja si A itu diobservasi 3 kali, ya kita masukkan 3 kali. ID-nya 3 kali dan outcome-nya 3 kali. Tentu yang kita pakai yang terakhir. Lalu diet, kalau pasien mati kodenya 1, kalau placebo kodenya 0, umur ini adalah umur pada waktu penelitian itu dimulai. Pertama, di dalam menggunakan survival analysis, selalu ingat bahwa kamu harus mendefinisikan survival time-nya itu yang mana. Karena begitu didefinisikan, di dalam data kamu itu
survival time sudah akan di-cap informasinya seperti itu. Tadi survival time-nya adalah study time, value-nya adalah died, dan ID-nya adalah ID. Sehingga saya perintahkan ST-set, study time, opsinya value, died, dan ID. Kita bisa summary-kan itu datanya, kita lihat, summary bisa. Ya. Kalau mau dilihat survival function summary-nya, bisa dilihat ST vary, nanti di dalam praktikum lebih detail lagi bagaimana penggunaan deskriptif datanya, termasuk median survival-nya, itu bisa dilihat di ST vary. Ya. Nah, Cox regresi itu perintahnya mudah. Survival time-nya sudah didefinisikan tadi, tapi saya mau melihat apakah obat dan umur itu mempengaruhi. Nah, obat ini sudah damai 0 dan 1, sedangkan umur itu adalah continuous. Ya. Maka saudara lihat di sini, saya tidak perlu memberi kode i.drug lagi, kemudian i.x karena bukan kategorikal umurnya adalah continuous. Dan di sini sebenarnya boleh diberi opsi koma, ya, di sini harusnya ada non iterasi ya, no iterasi. Ini iterasi itu menunjukkan bahwa cara kita menghitung koefisien betanya itu bertahap menggunakan tadi Cox semi partial model tadi ya, menggunakan tadi partial likelihood tadi. Dan ini ketemu ya, sudah ini mendekati sama satu sama lain, tidak bisa tambah lagi ya. Ya, sudah nggak tambah lagi, ini sudah beda, maka log likelihood-nya menjadi sekian. Nah, ini hazard rasionya. Itu bahasa epidemiologinya adalah relative risk. Kita bisa lihat well test-nya, probabilitas Z-nya -4, maka P-nya 0,0. Untuk umur 1,21 dan ininya adalah secara statistik signifikan. Karena umur ini dalam tahun, mungkin lebih baik kalau umur dibagi menjadi 5 tahunan misalnya, sehingga dampaknya setiap naik umur 5 tahun, maka risikonya naiknya 5 kali 0,12 misalnya gitu. Kalau ini kan setiap tahun umur naik, risikonya hanya 12% ya naiknya. Nah ini kesimpulannya, secara keseluruhan modelnya secara statistik signifikan karena di sini probabilitas chi-square-nya cukup kurang dari 0,05. Itu model secara keseluruhan, tapi tadi pengaruh obat ini juga signifikan, pengaruh umur juga signifikan. Nah tadi saya sebut kalau mau lebih mudah membaca dampak umur, itu kita bikin umur baru, dan umur baru ini nilainya setiap 5 tahunan. Jadi kita ganti umur itu menjadi umur dibagi 5, sehingga di sini saudara dapatkannya adalah lebih besar bilangan asapnya atau bilangan relative risk kalau saudara biasa menggunakan ini. Sehingga semakin tua 5 tahun, maka risiko meninggalnya naik 0,76%. Ya. Jadi itu saja untuk kalian. Nanti model-model dan sebagainya itu bagi saudara yang tertarik seperti regresi dan sebagainya, itu di semester berikutnya ada kuliah kalau saudara mau lihat. Oke, ada pertanyaan sekarang? Waktunya tinggal 30 menit, saudara ada kuliah lagi? Silahkan ada pertanyaan. Yang jarak jauh? Ada pertanyaan?
Ini sebaiknya kalau sebelum kuliah saudara baca dulu sehingga tahu yang tidak tahu. Ya. Atau karena malu, takut kalau bertanyanya salah. Nggak masalah kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Banyak di antara saudara-saudara yang punya background kesehatan kan. Ya, jadi kalau nanti baca jurnal kesehatan banyak sekali kopregresi, saudara sudah tahu apa itu maksudnya. Ya. Kalau nggak ada ya sudah. Ini kuliah satu kali lagi, tapi waktunya masih kita tentukan ya. Tidak jadi hari Senin karena hari Senin saya masih ada tamu di Jakarta. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.